Di puncak sunyi kita mendirikan tenda, bukan sekadar tempat berteduh, melainkan rumah kecil bagi dua hati yang memilih menikmati dunia dengan sederhana. Angin gunung berbisik pelan membawa dingin yang tak terasa menakutkan karena kita selalu pergi bersama. Di antara suara jangkrik dan desir pepohonan, kita berbagi cerita, tawa dan mimpi, hingga malam terasa terlalu singkat untuk semua kenangan yang ingin disimpan. Dan saat fajar perlahan menyapa, kita sadar satu hal yang paling indah bukan gunungnya, bukan pemandangannya, melainkan perjalanan ini yang kita lewati bersama. With the journey behind us, we finally reach our campsite at Bukit Gajah. Pagi ini kita kembali melangkah meninggalkan hiruk pikuk yang perlahan tertinggal di belakang, menyusuri jalur Atang Sanjaya dengan jalan yang terbentang lancar di hadapan kita. Angin berhembus pelan menemani perjalanan, sementara langit seakan memberi ruang bagi kita untuk menikmati setiap kilometer yang berlalu. Tak ada yang perlu dikejar, hari ini kita hanya ingin menikmati perjalanan, sebab keindahan bukan berada di tujuan, melainkan pada setiap momen yang kita temui di sepanjang jalan. Kita udah sampai di daerah Cijeruk nih. Bentar lagi kita masuk ke area campingnya. Sekarang udah jam 10.20. Lokasi udah mendekati titik akhir. Lanjut aja ya guys, let's go. Roda terus berputar membawa kita semakin dekat menuju Bukit Gajah, sebuah tempat di mana alam bercerita melalui hamparan perbukitan. Gak kuat. Medan mulai berbicara. Tidak semua perjalanan bisa dilalui dengan mudah di atas motor. Ada saat di mana kita harus berbagi peran, saling memahami kondisi di depan mata. Oke guys, jadi di Bukit Gajah ini luar biasa. Tanjakannya itu hampir 60 derajat. Jadi kalau untuk motor Matic yang boncengan dan bawa barang berat, itu minimal penumpangnya turun, terus lanjut jalan kaki. Kalau motor udah standby dia di depan tuh, di lokasi yang agak landai. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri itu pemandangan kota Bogor, luas banget. Setelah perjalanan yang cukup menguji, akhirnya kita sampai di lokasi camping Bukit Gajah, sebuah tempat yang langsung menyambut kita dengan udara sejuk, hamparan alam yang luas, dan suasana tenang yang seolah membayar semua lelah di perjalanan. Disinilah perjalanan berubah menjadi pengalaman, bukan lagi tentang jalan yang dilalui, tapi tentang rasa syukur karena sudah sampai dengan selamat. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita mulai mempersiapkan tempat untuk bermalam. Seperti biasa, kita awali dengan menggelar footprint terlebih dahulu sebagai alas tenda. Setelah itu, satu persatu perlengkapan mulai kita keluarkan dan susun. Meski berada di kaki Gunung Salak, cuaca siang itu ternyata cukup terik.
matahari benar-benar sedang semangat bekerja. Jaket pun tetap dipakai, bukan karena dingin, bukan juga karena gaya, tapi karena kita masih sayang sama warna kulit yang sekarang. Perlahan tenda mulai berdiri, membentuk tempat beristirahat yang akan menemani malam ini. Ada kepuasan tersendiri dalam setiap prosesnya. Dari selembar kain dan beberapa tiang, kini berdiri sebuah tempat yang akan menjadi saksi cerita perjalanan kita. Dan di tengah suasana alam yang tenang, Bukit Gajah kembali mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu soal kemewahan. Kadang cukup tenda, pemandangan indah, dan kulit yang berhasil selamat dari sengatan matahari. Nah, jadi di Bukit Gajah ini view-nya adalah kalau kita menghadap sana, itu kita akan menghadap ke Gunung Salak. Kalau kita menghadap belakang, itu kita bakal ngeliat city light-nya Kota Bogor. Selamat siang guys, jadi kita udah selesai mendirikan tenda, terus juga kita udah sekarang buat sholat zuhur dulu ya. Setelah tenda mulai berdiri dan semua perlengkapan tersusun, kita meluangkan waktu sejenak untuk beribadah. Kita menuju musola yang tersedia di area camping. Namun karena ukurannya cukup kecil dan sedang ramai oleh pengunjung lain, suasana terasa cukup padat. Setelah menyelesaikan sholat zuhur, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan ibadah di area dekat tenda saja, agar lebih tenang dan nyaman. Di tengah perjalanan seperti ini ada momen sederhana yang mengingatkan kita untuk tetap berhenti sejenak, bersyukur dan menenangkan diri. Karena seindah apapun perjalanan, selalu ada waktu untuk kembali kepadanya. Bukannya Mariana? Mariana dodol. Nero lagi nero. Oh, biasa ya. Sholat Harganya ya, Mas? nero. Nah, Bukan Mariana ya, kan ini Mariana. Mariana berarti. oke guys, jadi berhubung cuaca panas ya, daripada kita di tenda, ya udah kita mendingan gelar footprint di bawah pohon sambil nemenin istri sholat. Ya kita santai-santai di bawah pohon dulu aja. Kebetulan cuacanya panas, terus juga walaupun panas tapi berangin, jadi enak banget buat santai. Oke guys, jadi ini adalah waktu pergantian dari siang hari menuju malam hari. Di belakang kita itu ada sunset ya. Udah dari tadi tuh mataharinya udah terbenam. Nah, sekarang di depan kita itu ada bulan yang siap menerangi lokasi camping malam ini. Tuh, kalau kalian bisa lihat, itu bulannya kelihatan banget. Sore perlahan turun di Bukit Gajah. Langit yang tadi biru kini mulai berubah warna, menghadirkan suasana yang begitu tenang dan syahdu. Di balik megahnya Gunung Salak, semburat jingga sunset mulai menyala, perlahan menutup hari dengan cahaya yang hangat. Di sisi lain cakrawala, bulan sudah mulai tampak, seolah bersiap mengambil alih tugas malam ini. Satu sisi langit berpamitan dengan cahaya senja, sementara sisi lainnya menyambut datangnya malam dengan diam yang indah. Momen seperti ini mengingatkan kita bahwa setiap hari selalu punya cara paling indah untuk berakhir.
Oke, selamat malam guys. Kita udah melewati waktu maghrib. Terus ini juga udah mulai gelap ya suasananya. Itu jadi semua orang-orang di Bukit Gajah ini itu mereka udah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Malam ini tuh rasanya dingin banget, anginnya juga lumayan. Terus juga kemungkinan nanti malam bakal turun hujan karena masih ada kilatan-kilatan di langit. Nah, ini kentang, wortel, terus juga ada buntut yang udah kita masak dari rumah, udah direbus, tinggal kita eksekusi. Let's go. Taruh dulu ke kebean ya. Nah, ini buntutnya nih. Wah. Kentang dan wortel masuk ke nesting yang airnya masih setengah panas. Belum mendidih, tapi udah cukup buat memulai cerita di dalam panci itu. Lalu bumbu penyedap masuk dan aroma mulai naik pelan. Campur udara malam yang dingin, cahaya bulan yang terang, dan suara alam yang tenang di sekitar kita. Setelah didiamkan beberapa saat, barulah air mulai mendidih pelan. Satu persatu bahan mulai benar-benar menyatu. Kita sempat cicip sedikit dan masih proses, tapi udah mulai terasa hangatnya. Apa? Kita biarkan pelan-pelan buntut, kentang, dan wortel dimasak sampai empuk tanpa terburu-buru, seperti menikmati waktu yang jarang kita punya. Di luar tenda dunia terasa jauh, tapi di sini semuanya terasa cukup. Dan saat semuanya sudah lembut, daun bawang dan seledri masuk sebagai sentuhan terakhir. Alhamdulillah ya, jadi berhubung sopnya udah mateng nih, sop buntut. Ini sop buntut nih, jadi kita lanjut makan aja. Tapi kita lupa nggak bawa sambel. Kita segitu dulu aja. Nah, ini kuahnya nih, waduh mantep banget nih. Suhunya lagi dingin-dingin begini, makannya sop buntut. Nih tuh dagingnya melingkar semua nih. Jadi ini buntut yang kita jual sendiri, jadi ini sekalian buat testimoni. Sayurannya langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Di tengah alam yang sunyi, kita duduk berdua, ditemani lampu tenda dan cahaya bulan yang terang di langit malam. Di depan kita, semangkuk sop buntut mengepul hangat. Uapnya naik pelan, seperti membawa ketenangan di tengah dinginnya malam. Sendok pertama kita coba, hangatnya kuah, lembutnya daging, langsung menyatu dengan suasana yang tenang di sekitar kita. Tanpa banyak kata, kita makan pelan-pelan karena malam ini terasa cukup, sederhana tapi penuh rasa. Di luar tenda angin terus bergerak, tapi di sini waktu terasa berhenti sebentar. Dan di antara hangatnya sop buntut itu, kita tahu momen sederhana seperti ini yang paling sulit dilupakan.
Setelah makan, kita rebahan pelan di depan tenda, menghadap langit malam yang luas dan tenang. Lampu tenda masih menyala redup di belakang kita, jadi satu-satunya cahaya hangat di tengah dinginnya malam. Sedangkan di atas sana, bulan yang tadi terang mulai pelan-pelan tertutup awan. Gerakannya lambat seperti waktu yang sengaja berjalan tanpa suara. Angin malam lewat pelan, dan suara alam jadi latar yang menenangkan. Di momen itu, gak ada yang perlu dikejar. Gak ada yang perlu dipikirkan terlalu jauh. Yang ada cuma langit, malam, dan kita yang lagi belajar menikmati diam bersama. Selamat pagi guys. Ini udah jam 5:39 ya. Dan di luar juga udah mulai banyak aktivitas. Jadi kita juga nggak mau kalah. Kita hari ini mau bersih-bersih, mau mandi. Abis itu kita mau ajak kalian buat keliling di lokasi camping ini tuh ada spot apa aja. Oke, selamat pagi guys. Jadi ini hari kedua kita camping. Hari ini tuh hari Minggu, dan kita mau coba keliling buat lihat di Bukit Gajah ini tuh ada apa aja. Nah, ini ada toilet. Toiletnya nyambung sama musolahnya juga. Jadi satu area ini ada toilet dan musola. Nah, ini kumpulan-kumpulan toilet sama musolanya. Di musola juga ada tempat buat nyuci piring. Nah, ini musolanya. Musola yang tersedia kondisinya cukup nyaman dan bersih digunakan beribadah. Ukurannya memang tidak terlalu besar, kurang lebih cukup untuk sekitar 6 orang satu waktu. Jadi kalau kebetulan pengunjung sedang ramai, kemungkinan harus bergantian. Sedikit saran dari kami, kalau berencana camping di Bukit Gajah, ada baiknya membawa sajadah sendiri dari rumah. Selain lebih praktis, kita juga bisa tetap melaksanakan sholat dengan nyaman di area sekitar tenda sambil menikmati suasana alam yang tenang. Karena di tempat seperti ini, menikmati alam itu penting, tapi jangan sampai lupa menyempatkan diri untuk beribadah. Depan kita juga ada lokasi spot yang dekat sama pintu masuk. Jadi view-nya itu City Light Kota Bogor. Nah, kalau kalian bisa lihat ke depan tuh, lokasinya kayak gini tuh. Ini lokasi yang bisa kalian pilih kalau misalnya kalian mau lihat City Light di malam hari. Area ini langsung berhadapan dengan hamparan City Light Kota Bogor yang terlihat cantik saat malam hari. Dari atas sini, kelap-kelip lampu kota terlihat seperti lautan cahaya yang membentang di kejauhan. Untuk kapasitasnya, area ini cukup luas dan bisa menampung kurang lebih 15-20 tenda. Menariknya lagi, spot ini bukan cuma menawarkan pemandangan city light saat malam. Saat pagi tiba, area ini juga menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati sunrise.
Oke, kita telusuri jalur masuk mobilnya nih kalau kalian mau ke lokasi camping di Bukit Gajah. Di sepanjang sisi kanan jalan terlihat deretan mobil para camper yang terparkir rapi. Jumlahnya cukup banyak, menandakan spot ini memang jadi favorit para pengunjung. Menariknya, sebagian besar camper memilih mendirikan tenda tepat di belakang mobil mereka. Jadi begitu keluar tenda, pemandangan yang langsung menyambut adalah hamparan City Light, kota Bogor yang membentang di kejauhan. Saat malam tiba, suasananya terasa berbeda. Cahaya lampu kota berkelip-kelip di depan, sementara deretan tenda dan kendaraan menciptakan suasana camping yang ramai namun tetap nyaman. Buat yang suka camping dengan akses mudah tanpa harus berjalan jauh membawa perlengkapan, area ini bisa jadi pilihan yang menarik. Parkir dekat, tenda dekat, dan bonus pemandangan City Light yang bisa dinikmati langsung dari depan tenda. Kita lanjut menuju area yang berhadapan langsung dengan Gunung Salak. Pagi ini suasananya ramai banget. Hampir setiap sudut terisi oleh para camper yang sedang menikmati pagi dengan caranya masing-masing. Dari sini Gunung Salak terlihat sedikit berbeda. Puncaknya tampak lebih pendek karena posisi kita memang sudah berada di separuh badan gunung. Jadi bukan kita yang melihat gunung dari bawah, tapi seolah sedang berada di level yang lebih dekat dengannya. Untuk area campingnya sendiri cukup fleksibel. Pengunjung bebas memilih lokasi mendirikan tenda selama tidak menghalangi akses kendaraan yang masih keluar masuk di area ini. Yang bikin menarik, setiap orang punya cara berbeda menikmati pagi. Ada yang sibuk joget di depan kamera buat konten TikTok, ada yang baru datang dan mulai bongkar perlengkapan camping, dan ada juga yang cuma duduk diam memandangi Gunung Salak tanpa berkata apa-apa. Dan mungkin justru mereka yang hanya duduk diam itu yang paling sibuk menikmati pemandangan. Karena kadang di depan alam yang sebesar ini, kita memang gak perlu melakukan apa-apa, cukup melihat lalu menikmati. Setelah puas berkeliling area camping, kita kembali ke titik tengah lokasi. Di sini istri sudah menunggu di antara keramaian para camper pagi itu. Suasananya masih ramai, ada yang sibuk bongkar tenda, ada yang lanjut bikin konten, ada juga yang masih menikmati view Gunung Salak yang megah di kejauhan. Di tengah semua itu, kita akhirnya ketemu lagi. Sederhana, cuma saling lihat sebentar lalu lanjut jalan bareng menuju tenda. Langkah demi langkah kita lewati jalur yang tadi ramai oleh aktivitas pagi sampai akhirnya kembali ke tenda kita sendiri. Waktu terasa pelan tapi hangat, seperti perjalanan kecil yang ditutup dengan perasaan pulang, meskipun sebenarnya kita masih di tengah alam. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Jadi ini hari kita kedua ngecamp di Bukit Gajah. Lokasinya bagus banget, terus juga view-nya bagus, terus suasana malamnya juga dapet. Jadi kadang kalau pagi kita yang menghadap ke gunung itu sering jalan-jalannya ke sebelah sana yang ada pemandangan city light-nya. Terus juga orang-orang yang semalam pada ngeliatin city light, dia juga kalau pagi ngelihatnya ke gunung juga gitu. Jadi saling tuker aja gitu. Nah, kalau kalian mau ngecamp di sini itu biayanya cukup murah dibilang ya. Karena per tenda itu 85.000, terus per orangnya 12.500, terus sama biaya motornya karena kan kita ngecamp langsung di samping tenda kita tuh motor. Jadi untuk motornya itu 5.000. Total kita berapa berarti sekarang? 115.000. Dan
kita juga belum bayar nih sampai pagi ini, mungkin pas pulangnya kita baru bayar. Nah, ini momen yang berat banget karena seperti biasa kalau misalnya kita camping, kalau kita udah selesai sarapan, terus juga selesai nge-review nih ke daerah-daerah sekitar sini, ke sekitaran Bukit Gajah ini, momen paling berat itu adalah beres-beres tenda. Karena ya itu mau nggak mau sih harus kita lakuin, karena ya kita nggak selamanya di lokasi camping. Tapi menurut kita di Bukit Gajah ini benar-benar recommended. Pada akhirnya kita sampai di momen beres-beres tenda. Satu persatu perlengkapan mulai dilipat dan dimasukkan kembali. Tenda yang semalam jadi tempat istirahat kita perlahan kembali jadi paket kecil yang siap dibawa pulang. Suasananya masih terasa hangat meski aktivitas mulai mengarah ke akhir perjalanan. Ada sedikit rasa berat karena momen di tempat ini selalu terasa lebih cepat dari yang kita kira. Tapi di balik itu kita tahu, kita pulang membawa cerita. Pelan-pelan semuanya mulai rapi kembali, seperti perjalanan yang memang harus selesai untuk bisa diceritakan lagi di waktu yang lain. Dan buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kita kali ini. Semoga cerita sederhana ini bisa jadi teman di sela waktu kalian, meski hanya lewat layar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus perjalanan kita berikutnya karena ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah perjalanan, pengalaman, dan momen yang kita abadikan di alam. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Salam dari kami, Gunadi Explore.